Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini kita akan latihan menjadi coach dan coachee sekaligus menjadi observee. Kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok kami. Yang pertama adalah Dian Fitri Listianingrum dari SD Negeri 3 Majalangu. Nah, silakan dadah-dadah. Oh iya, SD Negeri 3 Watu Kumpul. Kemudian Pak Hadi Harnoto. Halo Pak Hadi. Dari Halo. SMP 1 Pemalang. Dan Bu Ita Yatun. Halo Bu Ita. Halo. Dari SD mana Bu? 2 Lodaya. Dari SD 2 Lodaya. Kali ini Ibu Dian Fitri Listianingrum akan menjadi coach dan Pak Hadi Harnoto akan menjadi coachee. Kami beri waktu kurang lebih 25 menit untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk Bu Dian dan Pak Hadi Harnoto, apakah sudah siap? Siap. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Ya, Pak Hadi, ini malam-malam kok menghubungi saya, itu ada apa ini Pak Hadi? Ya, biasa Bu, yang namanya orang kan mesti ada masalah ya, ada sedikit. Ya, itu masalah lah. Ini kebetulan saya buka HP kok ternyata nyangkutnya ke Budian, ya berarti kan saya harus curhat dengan Budian. Iya. Ada apa Pak Hadi? Tapi nggak apa-apa ya Bu. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya malam-malam. Ya. Alhamdulillah ini ada waktu Pak. Oke, terima kasih Budian. Gimana Pak Hadi? Begini Budian. Saya kan dulu pernah ngajar di SMP 2 Watu Kumpul itu. Di sana itu nyaman sekali, kondisi anak-anaknya itu baik, sopan santun, akhlaknya ini masih bagus lah. Nah, setelah saya bisa pindah ke SMP Negeri Malang yang konon terkenalnya itu SMP favorit, terkenal bagus, tetapi kenyataannya kok untuk budaya positif, kemudian sopan santun anaknya ini kok jauh beda dengan SMP, dengan anak-anak yang waktu saya di SMP 2 Watu Kumpul. Jadi begitu kadang-kadang main bolanya sampai masuk ke kelas. Kemudian setiap harinya itu pasti ada anak yang tidak berangkat. Kemudian kadang pada jam pertama ada, tapi nanti jam tengah-tengah atau jam menjelang jam terakhir nggak ada. Nah ini jadi masalah sebenarnya bagi saya. Kadang apa yang harus saya lakukan? Oh gitu ya Pak Hadi. Oh iya, berarti malam ini Pak Hadi mengajak saya diskusi, sharing-sharing, itu tujuannya untuk apa? Untuk itu? Ya barangkali ada solusi agar bisa meningkatkan akhlak anak, budaya positif, apa yang kira-kira anak ini bisa berubah agar yang tadinya bolos menjadi tidak bolos, yang tadinya ngomongnya kadang kasar itu menjadi sopan, ketika bertemu dengan bapak
Bapak Ibu guru ya mengucapkan salam dan lain sebagainya. Intinya agar anak-anak itu berubah lebih baik begitu. Oh iya, jadi tujuan dari Pak Hadi sharing malam hari ini tujuannya agar dapat bisa mencari solusi ya Pak dari itu Betul, ya, ya. supaya anaknya bisa akhlaknya lebih baik lagi. Oh ya, jadi kalau di SMP yang sekarang, yang sekolahan sekarang itu kondisi anak-anaknya bagaimana itu Pak? Nah, itu kadang gini Yang Bu, paling kadang membuat yang paling membuat Pak Hadi kurang nyaman gitu. ya kadang gini, ketika ketika bel masuk itu ya, ketika bel masuk, kemudian saya menuju ke kelas yang jadwalnya itu ada, kemudian kebetulan saya melewati kelas yang kebetulan gurunya belum ada. Nah ini anak-anak ini mesti duduknya di depan semua, di depan kelas, jadi tidak mau masuk karena tasnya ini masih digendong. Kan saya bilang, Mas, Mbak, masuk dah, ini sudah jam masuk. Tapi mereka justru malah belum ada gurunya Pak. Nah, saya dalam hati begini, nah, saya ini apa? Saya kan guru, ya. Nah kebetulan memang saya dapat kelas itu, cuman kan mestinya ya ada rasa hormat begitu ya. Jadi jadi ketertibannya juga kurang. Ya, seharusnya kan bermasker. Gurunya sudah ada atau belum kan mestinya sudah ada di dalam kelas menunggu menyiapkan pembelajaran yang pada jam itu mestinya. Iya. Terus kalau istirahat kadang ada atau kadang ada jam yang kebetulan gurunya belum datang atau ada kepentingan itu main bola itu di dalam kelas. Nah ini kan saya mikir apa yang harus saya lakukan. Iya, jadi kalau ada situasi seperti itu yang biasanya dilakukan Bapak Ibu guru apa Pak Hadi yang selama ini dilakukan? Yang selama saya dilakukan itu ketika anak-anak masih di luar ya, karena saya melewati kelas itu ya, saya memberi pengertian, Mas, Mbak, ini kan sudah masuk, udah ada gurunya Pak. Nanti kan datang juga, kamu masuk berdoa dulu juga bisa, kan gitu. Iya. Kemudian kadang pas saya ngajar di kelas, kemudian sebelahnya pas ada guru yang berkepentingan, itu kan mungkin diberi tugas. Nah ini kesempatan ini digunakan oleh anak-anak, terutama laki-laki ini kadang main bola badut-badut. Kan akhirnya saya juga dengar dan tentunya mengganggu kan. Akhirnya saya datang ke kelas itu. Ya kelas itu kemudian saya ambil bolanya, kemudian saya beri pengertian. Artinya boleh main bola boleh, tetapi pada waktunya, artinya ketika ada pelajaran olahraga misalnya, atau pas istirahat ya boleh-boleh saja. Yang penting jangan di kelas, karena di kelas kan pada jam-jam pelajaran itu kan mengganggu kelas sebelahnya. Kemudian bisa jadi kalau terlalu semangat kan bisa jadi nyantap kena kaca kan bisa. Oh iya, jadi dari informasi yang Pak Hadi tadi sampaikan, meskipun sudah Pak Hadi sudah melakukan tindakan itu, kadang belum tentu anak itu menuruti ya Pak ya, nanti bisa melakukan pelanggaran lagi ya Pak. Iya, terus rencana atau apa tindakan yang lain atau rencana yang lain kalau yang misalkan tadi sudah diingatkan seperti itu kok ternyata hanya bersifat sementara, itu kalau tadi saya tangkap itu ya Pak, nanti ditinggal sebentar terjadi lagi gitu. Rencana yang lain apa Pak kira-kira itu?
rencananya ya saya punya pemikiran begini. Mungkin yang harus saya lakukan itu adalah pendekatan kepada anak, kemudian komunikasi dengan baik. Mungkin mereka kurang perhatian dari guru mungkin. Iya, betul. Ingin mendapatkan perhatian dari guru sehingga mereka melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu rencananya ya itu pendekatan kepada anak, misalnya pada istirahat saya ngobrol bareng. Mungkin bisa saja ketika di kantin, ketika mereka jajan, saya datang ke situ kemudian ngobrol bareng. Mungkin itu bisa menyelesaikan. Jadi semakin dekat anak mungkin semakin menghormati dan semakin riku ya. Oke, Bu. Iya. Iya, Pak, karena ada kedekatan itu ya, Pak, dengan gurunya ya. Jadi seperti itu ya. Iya, itu bagus juga, Pak, itu. Pas, bagus. Terus komitmennya gimana, Pak? Dari rencana yang Pak lakukan itu. Ya, saya harus bisa memberi contoh yang baik gitu ya. Yang pasti itu agar menjadi teladan bagi mereka. Kemudian ketika saya berbicara pun saya harus bisa mengontrol diri. Artinya meskipun berjanda, saya harus tetap menjaga sopan santun begitu. Kemudian pendekatan harus tetap dilakukan dengan siapapun. Artinya tidak hanya kelas yang saya ajar, tetapi kepada seluruhnya. Jadi tidak ada diskriminasi. Kadang kan berarti dengan murid cewek ya dekat, dengan laki-laki enggak, kan kadang tuh ternyata ini akan menjadi baik laki-laki maupun perempuan, latar belakangnya apa ya tetap kita rangkul bersama. Oh iya, iya Pak. Jadi berarti Bapak sudah berkomitmen yaitu nanti bisa dan melakukan pendekatan ya Pak Hadi ya. Iya betul. Iya. Ya, seperti gimana itu, Pak perasaannya? Karena saya punya masalah, kemudian saya sudah sampaikan di utara, rasanya plong. Kalau dari tadi kan di dada ini masih sek begitu. Saya harus berbuat apa? Jangan sampai saya melakukan buat tindakan yang kasar misalnya. Karena sewot dan lain sebagainya, mungkin kalau tidak dikendalikan bisa saja saya lupa kontrol, kasar. Sehingga saya malam-malam pun ya saya coba siapa teman yang kira-kira bisa tak hubungi malam tetapi tidak mengganggu dan bisa diskusi begitu. Oh ternyata kok ya Pak. Iya sudah. Ya begitu. Berarti sudah tidak ada ganjalan lagi nih Pak. Alhamdulillah sudah tersampaikan. Sudah plong. Sudah plong ya. Ya sudah kalau begitu. Semoga nanti di SMP yang sekarang Pak Hadi, murid-muridnya semuanya bisa menjadi murid yang baik ya Pak, akhlaknya semakin baik, terus lain juga bisa menerapkan budaya positif lebih baik sehingga muridnya berakhlak yang baik lagi gitu ya Pak. Betul. Siap. Ya sudah. Oke, terima kasih Bu Dian. Sudah gitu Pak. Ya. Oke, sudah. Ya Pak Hadi. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Hitayatun untuk memberikan komentarnya. Assalamualaikum Pak Hadi dan Bu Dian. Kelihatannya Pak Hadi sudah plong ini ya. Jadi waktu pertama cerahnya 50%. Sekarang setelah plong cerahnya menjadi 100%. Alhamdulillah. Sudah bisa dari pembicaraan ketawanya semakin melebar.
Ini ya, dari tadi saya mengamati Pak Hadi dengan Budian. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Pak Hadi ya sebagai coach. Itu tadi tujuan dari pertemuan ini untuk Pak Hadi itu kan tadi untuk meningkatkan budaya positif bagi anak kita tadi ya Pak ya. Iya. Betul ya Pak ya yang saya tangkap itu. Iya. Kemudian tadi ada upaya-upaya yang dilakukan dengan pendekatan kepada anak dengan tetap menjaga agar sopan santun anak gitu ya Pak ya kepada gurunya yang seperti itu tadi yang saya tangkap. Kemudian ada rencana untuk pendekatan kepada anak baik di kelas maupun mungkin pada saat anak istirahat itu ya Pak tadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya tentang rencana aksi itu tadi yang berhubungan dengan komitmen ya Pak. Tadi itu ada aksi nyatanya pendekatan kepada anak di mana saja agar bisa menumbuhkan atau meningkatkan budaya positif. Saya kira pembicaraan dengan kegiatan coaching antara Pak Hadi dan Budian malam ini sudah berjalan dengan baik. Saya juga bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah Pak Hadi dan Budian laksanakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap, monggo. Sudah mulai direkam ini? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Ita. Alhamdulillah. Hari ini, malam ini Budian dengan Pak Hadi akan memerankan sebagai coach dan coach ya dalam kegiatan coaching. Budian sebagai coach ya? Coach ya Bu? Sebagai coach. Dan Pak Hadi sebagai coach. Untuk temanya apa ini? Coachnya Pak Bu Ita. Gimana Pak Hadi temanya? coach, saya coachnya. Bukan terbalik. Pak Hadi coach ini. Oh iya, Pak Hadi sebagai coach, Budian sebagai coachnya. Iya. Temanya apa ini Budian? Ini temanya saya tentang pembelajaran Bu, masih ke pembelajaran. Ini kebetulan besok AKM, tentang AKM. Iya. Monggo silahkan bisa dimulai dari sekarang. Kami mengamati. Terima kasih. Oke. Siap ya Pak Hadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Budian. Waalaikumsalam Pak Hadi. Kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Hadi. Pak Hadi, mohon maaf ya Pak Hadi. Saya mengganggu malam-malam ini. Ya, enggak apa-apa, biasa, nanti aja. Ini saya mau sedikit cerita-cerita ini Pak, sharing-sharing itu tentang masalah UKM. Pak Hadi siap? Ada waktu Pak? Ada, siap. Ya. Untuk Budian saya siap. Iya Pak, ini kebetulan ini Pak Hadi besok itu besok pagi hari Senin dan Selasa itu saya kelas 5 mau ada simulasi AKM Pak, ya asesmen kompetensi minimum itu ya ANPK lah. Terus kemarin sebelum simulasi itu kami ya sudah melaksanakan latihan Pak, itu sudah latihan. Berapa kali Bu? Sudah latihan baru 2 kali sih Pak. Ya baru 2 kali itu karena ya mohon maaf lah Pak, itu kemarin saya sibuk ini ya masalah guru penggerak juga. Jadi gitu ya. belum sempat fokus ke AKM, itu ternyata kok deadline-nya sudah mepet gitu. Nah ini kemarin sudah latihan 2 kali itu hasilnya kok mengganggu pikiran saya ini Pak. Saya penat khawatir gitu Pak. Oh. Lah, kenapa Bu kok bisa jadi ibu yang enggak enak gitu? Iya, ini begini Pak. Kemarin
waktu latihan itu ya Pak, kan latihan kan berarti 2 kali. Yang pertama itu latihan yang eh, literasi, yang kedua yang numerasi gitu Pak. Untuk yang Ya. literasi itu alhamdulillah lancar, terus hasilnya juga bagus gitu Pak. Tapi giliran numerasi itu, aduh, saya jadi pusing itu Pak. Yang numerasi itu kan ada 10 soal itu latihannya. Terus yang bisa dijawab siswa itu rata-rata hanya 5 itu Pak. 50%-nya berarti itu. Saya kan merasa, waduh kok ini gimana ini kok sampai begitu kayaknya ya. Saya Loh, HP sedih papa gitu mana Pak. loh? Kok bisa gitu. HP papa. Nah, ternyata setelah saya teliti, saya telah terus saya tanya-tanya itu sama anak-anaknya, kok bisa kamu banyak yang salah itu gimana? Ternyata mereka itu sebagian besar nggak paham gitu Pak, karena bentuknya kan soalnya soal cerita gitu, soalnya panjang-panjang interaksi, penerapan kalimat-kalimat gitu, nggak mudeng gitu loh Pak, sama bahasa soalnya itu nggak mudeng, jadi nggak tanya ya nggak bisa yang ditanyakan itu apa sih Bu, nggak paham gitu, akhirnya nggak bisa mengerjakan, akhirnya kayak gitu. Terus mereka banyak yang ngarang, banyak yang asal-asal ngitung gitulah, akhirnya jawabannya begitu, nggak memuaskan gitu Pak, paling hanya 50% itu. Padahal tujuan Bu Dian kan agar harapannya ini anak-anak bisa menyelesaikan dengan nilai yang baik ya, yang bagus ya. Iya gitu Pak, itu terus besok kan berarti besok pagi itu sudah mulai simulasi lagi, terus nanti pertengahan Oktober atau mungkin akhir Oktober itu sudah mulai AKM yang sebenarnya gitu kan. Jadi saya aduh gimana ini kalau nanti anak sampai pelaksanaan yang sebenarnya nggak bisa gitu Pak. Jadi saya kepikiran ini. Lah apa kemudian sudah berusaha untuk mencari akar permasalahannya, maksudnya apakah yang dialami anak ini susahnya di mana begitu? Apakah memang dari kemarin-kemarin itu kurang dalam literasi atau mungkin memang materinya atau soalnya ini baru begitu? Iya, ini berarti kemarin ini kan berarti saya cerita sedikit ya Pak ya ini. Iya, silakan Bu. Ini murid saya itu kan 19 anak Pak. Nah, itu yang bisa menjawab, ya saya punya target sih Pak. Saya punya target nanti kalau bisa ya minimal 70 lah gitu ya, 70 nilainya begitu lah. Yang bisa mencapai KKM yang saya terapkan itu 70, itu hanya 6 anak Pak dari 19 anak, itu sedikit sekali. Terus yang lain ada yang benar 5, 4 dan saya tanya tuh yang Pak yang nggak tuntas-tuntas itu, yang di bawah 7 saya tanya satu persatu, kesulitannya apa, kok kamu bisa nilainya sedikit, betulnya sedikit. Terus mereka itu kebanyakan menjawab itu nggak mudeng sama bentuk soal cerita itu Pak, karena di soal ANBK atau numerasi itu bentuknya berarti cerita panjang gitu ya, deskripsi gitulah. Terus penerapan sebenarnya sih kalau ditelaah masih dicermati itu matematikanya atau apa ya, penyelesaiannya, operasi hitungnya itu ya mudah gitu, cuman ada kalimat-kalimatnya gitu yang panjang. Nah mereka katanya nggak mudeng gitu Pak lah. Terus ada lagi merasa Bu membaca di apa namanya itu Chrome itu ya, membaca di Chromebook atau di laptop itu blereng Bu, nggak paham, nggak jelas gitu katanya. Akhirnya kurang fokus, kurang konsen, akhirnya jawabnya asal-asalan gitu Pak. Jadi saya cari tahu infonya ternyata begitu. Jadi ya Bu, matematika itu kalau dulu itu
soal cerita begitu ya, soal Iya, cerita kayak jadi soal cerita gitu. panjang begitu ya. Mm-mm. Diceritakan misalnya menghitung bujur sangkar ya diceritakan dulu, Iya, gitu. digambarkan bentuk misalnya bentuk kolam tapi bujur sangkar begitu ya. Iya, Jadi anak iya kan. anak kurang kurang paham sampai ke situ lah ya. Iya. Nalarnya belum sampai ya. Iya. Mungkin ya karena itu kemampuan membacanya juga ada yang masih rendah gitu kan. Jadi memahami bacaannya saja sudah susah, apalagi mentransfer ke kalimat matematikanya gitu. Nah, terus rencananya gimana Bu untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Kan harus dicari solusinya. Solusinya agar ya paling tidak anak misalnya ada yang tidak tuntas ya itu mungkin wajar ya, tapi paling tidak ya 90% tuntas, nanti yang 10% diremedi atau diajarkan ulang menjadi tuntas kan seperti itu ya. Iya, rencana saya memang seperti itu Pak. Tadi berarti dari yang 6 anak yang sudah nilainya bagus itu tetap berlatih, terus yang nanti di bawah target yang saya canangkan itu berarti yang 13 anak saya ingin adakan tambahan jam belajar gitu khusus untuk materi AKM, karena berarti meskipun di situ numerasi itu materinya kan penerapan Pak, jadi tidak selalu materi yang ada di soal numerasi itu soal-soal atau materi-materi di kelas 5 gitu, enggak Pak, jadi penerapan secara umum gitu. Jadi saya ingin mengadakan jam khusus untuk pembahasan materi AKM begitu Pak rencana saya. Terus nanti saya ingin membimbing satu persatu, pertama dari cara mengerjakannya itu, dari kalimat yang panjang atau kalimat yang cerita itu bagaimana caranya mengubah ke kalimat matematika gitu. Jadi nanti kita ingin secara berkelompok sharing-sharing bersama-sama lah merubah ke kalimat matematikanya dulu. Nanti kalau sudah dirubah kalimat matematika, biasanya siswa mudah itu Pak. Misalkan sudah tinggal 300 dikurangi 200 itu pasti semua anak bisa mengerjakan. Tapi kalau dalam bentuk kalimat ibu memilih terigu misalnya atau uang 300.000 kemudian digunakan dan seterusnya, itu kadang anak bingung itu nanti maksudnya operasi hitung apa itu ya. Nah, nanti rencana saya seperti itu Pak, saya adakan bimbingan cara merubah kalimat cerita tadi menjadi kalimat matematika begitu. Selain itu selain tadi bimbingan para anak atau tambahan apa ada cara lain mungkin misalnya pendekatan dengan atau komunikasi dengan orang tua kan barangkali ada ya orang tua, maksudnya agar orang tua juga ikut berpartisipasi, bekerja sama lah, artinya misalnya anaknya di rumah diberi tugas kemudian besoknya kok enggak dikerjakan, berarti kan yang serumah ini kan tidak ada komunikasi dengan anak begitu ya. Barangkali ini komunikasi dari guru dengan orang tua ini juga perlu ditingkatkan ya. Iya, perlu ditingkatkan. Iya Pak, betul sekali ya. Nanti saya juga kepengen mengadakan sosialisasi juga Pak itu untuk wali murid. Memang sampai saat ini belum ada sosialisasi ke wali murid terkait AKM begitu. Kalau dulu malah sudah waktunya berapa hari sebelum simulasi itu sudah sosialisasi. Kebetulan tahun ini malah belum ini Pak. Ya betul sekali ya. Besok insya Allah saya adakan sosialisasi ke orang tua sehingga nanti ada kerjasama bimbingan dari orang tua juga terkait proses AKM ini. Jadi kalau dari tadi saya cermati, Budian ini pingin kalau siswanya ini tuntas semua dalam mengerjakan
dalam mengikuti AKM begitu ya. Iya Pak. Ya rencananya dengan cara memberi tambahan jam pada anak, kemudian bimbingan materi gitu ya. Terus komitmen Budian selanjutnya agar tujuannya bisa tercapai itu seperti apa? Ya, komitmen saya ya tadi rencana-rencana yang sudah saya jabarkan ke Pak Hadi itu saya kepengen secepatnya saya laksanakan karena mengingat waktunya juga sudah mepet Pak, besok sudah simulasi, pasti beberapa minggu lagi itu sudah pelaksanaan yang sebenarnya. Jadi saya berkomitmen harus segera dilaksanakan ini, jangan ditunda-tunda terkait bimbingan tadi dan juga sosialisasi kepada orang tua gitu Pak. Tapi masih ada waktu Budian, tetap semangat. Ya masih, alhamdulillah Pak. Semangat. Masih ada waktu ya. Ya Pak. Saya doakan agar Budian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat, keluarga selalu mendukung, kemudian bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk siswanya, kemudian nanti akan berubah yang lebih baik. Mudah-mudahan doa dari seorang guru kepada siswanya ini mudah terkabul karena niatnya yang tulus. Ya, Pak. Semoga terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih atas doanya. Ya. Terima kasih sekali atas doanya Pak Haji. Terima kasih juga atas waktunya. Alhamdulillah ini saya dapat sedikit, malah bukan sedikit, sudah terang kembali pikiran saya. Alhamdulillah besok bisa melaksanakan dengan baik. Semoga kedepannya juga saya dapat melaksanakannya dengan baik lagi. Terima kasih ya Pak Hadi ya atas waktunya. Sama-sama Bu, sama-sama. Oke. Impun, matur nuwun Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi adalah rangkaian percakapan coach dan coachee antara Pak Hadi Harnoto dan Budian Fitri Listianingrum. Di sini secara keseluruhan proses coaching tersebut sudah berjalan baik. Alur tirtanya juga sudah bagus sehingga solusi dari masalah yang dialami Budian itu bisa teratasi dengan baik. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Firin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar Pak Firin dan Ibu Insa? Kabar baik Pak Hadi. Baik Pak. Sehat semua, bisa bertemu meskipun jarak jauh nggih. Nggih. Nah, ini bincang-bincang antara Bu Ita dengan Pak Sobirin. Ini mungkin ada yang perlu didiskusikan ya. Betul. Nah, ini dari Pak Birin dulu. Ini apa sih kira-kira yang mau dibicarakan dengan Bu Ita? Kok kayaknya serius banget. Ya, ini rencana saya mau berbicara masalah siswa ini Pak. Oke, saya persilakan Pak Birin dengan Bu Ita berdiskusi. Saya di sini mendengarkan saja, ya. Monggo Pak Birin dan Bu Ita didiskusikan bincang-bincangnya santai tapi bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Oke, terima kasih. Monggo Pak Birin dan Ibu Ita, monggo. Assalamualaikum Pak Firin, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ita, alhamdulillah ini kabarnya agak lumayan baik, agak lumayan baru. Berarti nggak 100% ya, 85 mungkin. Ya. Ya, kemarin itu
Pak Birin WA ya, katanya minta waktu untuk ngobrol. Itu kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Birin. Iya betul, kemarin waktu habis pulang sekolah memang saya WA Bu Ita. Tadinya mau telepon cuman takut mengganggu Bu Ita gitu. Ini rencananya mau cerita lah, berkeluh kesah. Mudah-mudahan ada solusi nantinya Bu. Begitu. Iya. Jadi rencananya ini tujuan pembicaraannya apa ya Pak? Temanya apa ini akan dibicarakan ke saya? Nah ini kan Bu, saya kebetulan kan guru BK. Jadi notabene saya harus selalu berhadapan dengan siswa. Baik siswa yang istilahnya perlu bimbingan khusus atau siswa yang pintar-pintar, siswa yang cerdas-cerdas, itu semua harus saya layani. Akan tetapi eh, masih ada lah siswa yang melanggar keyakinan sekolah, melanggar keyakinan kelas. Padahal itu sudah kita buat begitu, Bu. Oh gitu ya. Ya di mana-mana seperti itu Pak. Yang artinya meskipun sudah dibuat keyakinan kelas lengkap, dibuat bersama-sama, melibatkan siswa, tapi nanti pada saat prakteknya ya tetap saja ada anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu Iya, sudah betul. lumrahnya ya Pak. Iya, betul di sekolah saya seperti Apalagi itu. iya, apalagi berhadapan dengan BK itu ya sudah biasa mungkin ya Pak. Dengan asam garamnya lebih banyak dari guru yang lain karena sudah biasa menangani masalah dengan siswa. Oke Pak. Jadi apa namanya? Ini tujuan tadi tema untuk apa? Mencari solusi ya Pak. Berarti beberapa anak yang melanggar keyakinan kelas itu kan Pak maksudnya ya. Iya betul. Nah, ini hambatan-hambatannya apa ya Pak? Dalam hambatannya apa dalam Pak Bidin menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan siswa-siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu? Ya, Dalam betul, menyelesaikan masalahnya itu hambatannya gimana? Jadi begini, saya kebetulan itu mengampu SMP Bu, mengampu kelas 8 dan kelas 9. Kemudian untuk kelas 8 itu nggak banyak, cuma satu kelas. Kalau kelas 9 itu semua kelas saya ajar begitu, saya masuk kelas. Guru BK di tempat kami ada 3, cuman yang satu sedang PPG, jadi dia nggak ada di sekolahan. Oleh sebab itu selama 4 bulan terakhir ini untuk kelas 7 saya backup untuk saya beri layanan BK seperti itu. Jadi sisa sekarang itu masih ada 2. Untuk saya pengennya begini. Saya pengennya siswa di SMP saya itu ya tidak harus bisa sempurna 100% semuanya baik-baik, itu enggak. Minimal ya 98% atau 97% dia nggak melanggar keyakinan yang kami buat begitu. Yang otomatis kan sudah ada kesepakatan dari siswa, dari saya, dari wali kelas, kok masih saja mereka menerobos itu begitu Bu. Jadi itu masalah kami seperti itu Bu. Iya, tapi memang kalau dilihat dari tugas yang tidak biasanya ya Pak, jadi biasanya hanya kelas 9 dan kelas 8. Kemudian sekarang karena ada teman BK yang PPG kemudian ditambah tugas. Mungkin kadang-kadang juga siswa ada yang saya biasa sama Pak Guru itu, saya biasa sama Pak Guru ini kan mungkin dia perlu adaptasi juga mungkin ya Pak. Meskipun sudah dilakukan usaha untuk anak supaya bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas yang sudah dibuatnya bersama-sama, disetujui wali kelas dan seterusnya, tetapi ya memang seperti itu. Nah, itu hambatannya mungkin itu ya karena ada yang PPG itu diantaranya. Ya. Kemudian terus juga ada hambatan lain Bu.
ada hambatan Oh, ada lain. lagi. Iya. Apa itu Pak kira-kira Jadi begini, hambatannya? kalau ini boleh cerita, memang ketika beberapa anak itu melanggar keyakinan kelas, misalnya merokok gitu ya Bu ya, merokok, kemudian apa namanya sering begadang, kemudian sering bolos, kemudian sering bajunya tidak dimasukkan begitu. Nah itu saya dekati memang Bu, saya dekati, saya cari, saya mengidentifikasi siswa-siswa tersebut karena memang kalau yang merokok untuk kelas 7, kelas 8 dan 9 itu ada sekitar 15 sampai 17 anak itu merokok Bu di situ. Jadi saya juga terkadang heran padahal kan kita sudah membuat kesepakatan kalau merokok itu kan merusak kesehatan begitu, tapi tidak mempan begitu. Tidak mempan, mereka cenderung mengulangi di area sekolah seperti itu. Jadi eh, saya khawatir itu nanti nular ke teman-teman yang lain. Begitupun yang melanggar apa namanya bajunya dikeluarkan, kemudian bolos di jam pertama ada, jam tengah-tengah nggak ada, jam terakhir ada lagi begitu. Itu ada fenomena itu di sekolah kami. Seperti siluman ya Pak. Betul. Bisa hilang, Dan hilang muncul tiba-tiba, kembali. datang tiba-tiba. Iya, saya yakin dan percaya bahwa KP ini sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tujuan yang terbaik untuk siswa. Tapi ya memang seperti itu Pak. Nah, untuk mengatasi tadi gangguan atau hambatan saat Bapak melaksanakan tugas itu yang sudah diupayakan apa ya? Yang sudah Pak Biren lakukan? Maksudnya upaya untuk mengatasi itu apa yang sudah dilakukan? Nah, kebetulan untuk guru BK itu kan ada tugas yang namanya melayani siswa ya dengan sepenuh hati, malah ada semacam banner begitu di dalam ruang BK, terus kemudian di tembok mading begitu, BK sahabat siswa, saya tulis begitu Bu pakai banner. Ya, Kemudian bagus Pak, itu bagus. kemudian Menginspirasi untuk BK yang lain. ya kemudian kami juga terkadang apa ya sudah melakukan komunikasi dengan siswa tersebut, saya rangkul, saya tepuk punggungnya, kemudian saya tanya kenapa kalian bisa seperti itu. Ternyata ada hal yang memang lucu. Ini untuk hal yang merokok itu lucu. Untuk yang merokok ternyata mereka itu dijatah oleh orang tuanya, ada yang sehari 3 batang, ada yang sehari 5 batang, bahkan ada yang 1 bungkus itu, yang 17 siswa tadi. Jadi kan ini gimana ini sekolah istilahnya melarang seperti itu, akan tetapi orang tuanya malah dukung siswa anaknya sendiri merokok. Jadi kan saya heran itu Bu. Iya ya, itu heran juga kalau seperti itu. Jadi tidak ada kerjasama ya Pak, tidak Betul, mendukung ya. Padahal betul. Pak gurunya di sekolah sudah sedemikian rupa berusaha supaya anak menjadi baik, tetapi orang tuanya tidak mendukung. Ya Iya memang betul. kadang ada yang seperti itu, walaupun tidak semua ya, hanya ada beberapa yang seperti itu. Termasuk Nah, juga orang kemudian tua itu Bu. Orang tua siswa itu banyak yang di Jakarta. Mereka itu tinggal bersama bibinya, tinggal bersama pamannya, tinggal bersama mbahnya. Jadi kontrol untuk anak kandung sendiri sangat lemah begitu. Bibinya, pamannya itu yang iya, ngomong hanya sekedar ngomong karena mungkin tanggung jawabnya itu tidak 100% begitu. Apalagi mbahnya yang notabene kadang jam 8 malam udah ngantuk, udah tidur, sementara cucunya itu malah pergi keluar sama temen-temennya gitu. Rokok gitu. iya, iya betul Pak. Memang seperti itu masalah kalau misalnya anak itu tidak didampingi orang tua sepenuhnya di rumah, dititipkan kepada walaupun masih kerabat ya seperti itu. Mungkin hanya dilihat dia ada di rumah, tetapi tidak ditanya kamu
melakukan apa dan sebagainya ya Pak, seperti itu. Akhirnya nanti dia malah lepas kontrol dengan temannya di luar, jadi kebiasaan buruk temannya dia ikuti, padahal itu tidak baik. Nah, untuk rencana ke depan gimana Pak? Setelah sudah mengadakan pendekatan dengan siswa, kemudian tapi masih ada yang seperti itu, rencana kemudian apa yang akan Ini rencana ke depan saya pengen itu Bu. Saya kepengen meningkatkan frekuensi home visit Bu. Jadi untuk anak-anak seperti itu saya ingin meningkatkan frekuensi home visit. Saya pengen ngobrol baik dengan mbahnya, mau bibinya, syukur-syukur bisa ketemu dengan orang tuanya untuk memberitahu, untuk bekerja sama lah ya, untuk bekerja sama supaya siswa tersebut atau anak kandung bapak ibunya tersebut itu tidak melanggar keyakinan yang kami sepakati seperti itu. Di samping itu juga kami tidak bisa sendirian begitu Bu untuk melakukan home visit. Saya rencananya akan mengajak unsur kesiswaan, kemudian wali kelas, kemudian bila perlu wakil kepala sekolah saya ajak seperti itu. Itu rencana saya meningkatkan home visit, kemudian berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, wali kelas, kemudian kesiswaan, bila perlu wakil kepala sekolah, dan bila perlu guru agama saya ajak begitu untuk memberikan berdiskusi dengan orang tua, bekerja sama supaya anaknya itu kembali ke jalan yang lurus begitu Bu. Itu rencananya. Iya. Itu kalau yang tadi sudah disampaikan benar nanti dilaksanakan bagus banget itu Pak. Insya Allah itu hasilnya 99,9 karena sudah berkolaborasi, sudah ikhtiar ke sana dengan adanya beberapa guru yang datang ke rumah. Insya Allah itu kan jadi apa ya, menjadi membuka kesadaran orang tua murid yang di rumah ya, meskipun di sana mungkin tinggal bersama dengan nenek atau mungkin dengan kakeknya atau dengan tantenya gitu ya Pak. Mudah-mudahan nanti ada hasil yang lebih baik. Nah, iya Bu, rencananya memang begitu. Kami akan berkolaborasi dengan semua pihak supaya semua siswa itu kembali ke jalan yang lurus. Minimal yang tadinya yang melanggar itu sekitar 30 anak dari 450 siswa, karena sekolah kami itu 450 siswa Bu. Kalau 30 anak mudah-mudahan ya tinggal 5 berangsur-angsur hilang. Mudah-mudahan begitu. Menurun ya Pak. Iya, harapannya seperti itu. Semoga terwujud. Nah, ini untuk komitmennya yang terakhir apa Pak? Dari yang tadi sudah panjenengan rencanakan, yang tadi bersama-sama berkolaborasi, kemudian komitmennya apa? Oke, tentunya saya akan bertanggung jawab atas aksi nyata, rencana aksi nyata yang akan saya lakukan. Kemudian sesegera mungkin meningkatkan kunjungan rumah ke mereka itu Bu, sesegera mungkin. Jadi saya nggak mau prokrastinasi, menunda pekerjaan itu nanti akan menjadi numpuk. Akhirnya yang tadinya 15 beban pikiran. Betul. Yang tadinya 15 anak atau 17 anak yang melanggar, kalau misalnya saya tunda-tunda bukan menjadi lebih sedikit, malah jadi melebar banyak. Bertambah. Iya betul Pak. Iya. Jadi sudah bagus sekali. Jadi apa yang tadi tujuan dari pembicaraan hari ini, malam ini, kemudian aksi nyatanya nanti apa, kemudian komitmennya. Itu saya lihat kalau misalnya benar nanti dipraktekkan itu bagus sekali Pak. Nanti bisa menjadi referensi buat teman-teman BK kalau menemui masalah seperti yang panjenengan hadapi. Ya, terima kasih Bu. Ini sudah menyempatkan waktu, hati saya jadi plong ini. Wah, besok ini saya harus home visit begitu. Langsung berangkat. Iya Pak, bagus. Semoga sesuai yang direncanakan, sesuai dengan apa yang diharapkan ya Pak. Amin.
Oke, terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf Ya, mengganggu waktunya. Ini oh iya tidak apa-apa Pak. ya, oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Ita dalam praktek hukum tadi, jadi Bu Ita itu sebagai coach, Pak Ya. Guru sebagai coaching, saya dan Pak Hadi sebagai observer. Dari pengamatan saya tadi tentang pelaksanaan coaching sudah baik, sudah dengan alur Tirta bagus sekali. Semoga kita berjalan dengan lancar ya Pak Birin. Ya, cukup itu saja dari saya sebagai observer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu untuk melaksanakan praktek coaching ya. Praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual ya. Pada malam hari ini saya berperan sebagai observer bersama dengan Pak Hadi Harnoto, dan berikut ini nanti akan ditampilkan, akan dipraktekkan, yaitu praktek coaching bersama Pak Birin dan Bu Itayatun. Ya, Pak Birin nanti berperan sebagai coach, ya Pak Birin. Ya, terus Bu Itayatun sebagai coachee. Ya. Kalau boleh tahu untuk topik pembahasannya apa ya Bu? Ita. Ini topik pembahasannya tentang bagaimana ini karena saya punya masalah dengan teman sejawat, meningkatkan kolaborasi mungkin ya, bisa itu. Oh ya, ya untuk topik pembahasannya tentang peningkatan kolaborasi dengan teman sejawat ya. Sudah siap Pak Birin dan Bu Ita? Ya, Sudah. Saya persilahkan waktunya kurang lebih 20 menit untuk pelaksanaan praktek coaching. Silakan Pak Birin dan Bu Ita. Siap, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Pak Birin. Iya, gimana kabarnya Bu Ita? Kabarnya alhamdulillah baik, cuma ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oh iya, Makanya kemarin saya telepon. Oh iya betul, kok ada miss call di HP saya ini dari Bu Ita. Jangan-jangan ini ada yang perlu dibicarakan. Ternyata benar ya Bu Ita ya, ada yang perlu dibicarakan hari ini. Iya betul, saya ingin mencari solusi karena saya berpikir sendiri kok kayaknya nggak ketemu ujungnya, jadi nggak selesai-selesai, malah jadi beban pikiran. Boleh cerita sama saya, silakan. Apa yang mau kita ya, diskusikan ini Bu hari ini? Saya ingin mencari solusi ini hubungannya dengan kolaborasi dengan teman sejawat di sekolah saya. Oh, di tempat kerja Ibu itu jadi, ya? Iya, di tempat saya. Jadi gini Pak, kan setelah saya mengikuti PGP itu kan saya harus meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat, terutama dalam praktek aksi nyata gitu ya. Saya sering sekali harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Akan tetapi ada hambatan yang sebetulnya sih saya sudah pernah curhat ke teman yang lain di sekolah, itu jawab mereka hanya, alah Ibu ini saja, tidak usah dipikirkan, wong memang orang itu seperti itu kok, memang sifatnya, bukan ke Ibu saja, ke teman yang lain juga seperti itu. Jadi tapi itu saya kira bukan solusi ya. Pada saat saya sedang banyak pikiran, saya ya udah biarin. Tapi nanti saya berpikir lagi, muncul kembali begitu ya. Ya, kalau masalah hanya dibiarkan saja, kok ya kayaknya kurang bijaksana ya saya dengan diri sendiri, kayak
membebani pikiran gitu. Saya pengennya bisa diselesaikan. Jadi gini Pak, mengenai apa itu kegiatan guru penggerak itu kan jadi kita harus bisa memberi pemahaman teman-teman, paling tidak model pembelajaran sekarang yang berpihak pada siswa itu yang seperti ini loh Bapak Ibu, kan gitu ya. Terus walaupun yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar itu hanya kelas 1, sementara ini kelas 1 dan 4. Akan tetapi saya berpikirnya entah itu kurikulum Merdeka Belajar, entah kurikulum 2013, tapi apapun begitu mulai hari ini itu kita harus sudah mulai bagaimana cara pembelajaran yang berpihak pada siswa. Saya pikir begitu. Kalau untuk teman-teman yang lain, itu alhamdulillah mereka sudah punya banyak perubahan dalam memberi pembelajaran di siswa. Terus saya juga contohkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan alur segitiga restitusi. Yang seperti itu teman-teman juga sudah alhamdulillah. Walaupun tadinya mereka merasa kesulitan, tapi saya motivasi, ya memang seperti itu karena siswa belum terbiasa. Jadi yang beradaptasi bukan hanya kita, tetapi siswa juga beradaptasi dengan cara kita yang baru. Tapi akhirnya sudah terbiasa, alhamdulillah. Nah ini ada satu orang yang sangat sulit sekali saya dekati. Terus saya juga mungkin gimana ya? Saya kadang-kadang karena teman-teman aku biarkan aja dijorke, ya bilangnya seperti itu. Lah dijorke bae wis Bu, orangnya memang karakternya seperti itu. Nah, terus saya juga kadang-kadang pada saat saya tugas lagi banyak harus tugas harus segera selesai, kemudian ya wis lah udah jorke benar saya biarkan aja, tapi kemudian saya ini tetap harus saya selesaikan gitu. Saya sudah pernah ngomong baik maksudnya ya, kalau diajak ngomong dia diem aja, nggak ngomong apa-apa, diem. Terus besoknya diem juga sampai beberapa hari. Kalau saya nggak ngomong dulu dia kan diem. tapi di belakang saya dia ngomong ke orang lain, ke teman saya yang lain. Nah itu susah sekali saya berhadapan dengan orang kayak gitu. Ya kadang gitu, lucu kan. Memang sifat orang itu ya berbeda-beda begitu ya. Ada yang lucu seperti itu, ada yang unik seperti ya apa yang Ibu tadi ceritakan. Jadi saya menangkap untuk pembicaraan hari ini yang ingin dicapai Ibu Ita adalah meningkatkan kolaborasi ya, biar sewajarnya. Artinya jangan sampai ada rekan guru dalam satu tim, dalam satu sekolahan, kemudian dia istilahnya yang saya tangkap dari ceritanya Bu Ita itu tadi malah membuat runtuh suatu bangunan begitu ya Bu ya? Iya betul, iya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah kira-kira apa sih yang menyebabkan tadi temannya Bu Ita seperti itu, yang satu orang itu Bu? Ya mungkin karena kurangnya pengetahuan dia mungkin tentang model pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Saya yakin yang itu karena dia malas untuk yang saya lihat dia paling suka main HP, tapi untuk belajar yang ke situ dia kayaknya jarang, kayaknya nggak mungkin ke situ lah, orangnya saya suka kenal seperti itu. Kemudian orangnya itu karena teman-teman sih maunya menang sendiri gitu. Jadi saya juga kesulitannya di situ. Padahal saya sudah berusaha mendekati, terus ngomongnya baik-baik. Walaupun saya sebetulnya mendedek ya Pak, mendedek kayak sampai ke sini. Tapi saya usahakan nada suara saya datar biasa supaya nanti yang menangkap saya tidak marah gitu. Saya kira seperti itu. Tapi hasilnya kurang maksimal sih, kurang sesuai harapan saya. Padahal saya inginnya dengan bersama
bersama-sama berkolaborasi dengan semua teman-teman gitu, dengan unsur orang-orang yang ada di lingkungan sekolah itu, saya kira nanti hasilnya akan lebih baik gitu loh Pak maksudnya. Ya, jadi memang Bu Ita itu bagus, sudah menerapkan apa namanya materi ke pendidikan zaman sekarang, paradigma pendidikan zaman sekarang yang sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantoro ya Bu ya. Pendidikan berpusat pada murid. Tapi yang Ibu ceritakan tadi sudah cerita ngalor ngidul. Intinya temannya Ibu Ita itu tidak mau, seolah-olah enggan untuk berubah. Padahal kita sebagai guru kan ya, Bu Ita kan ya, sebagai guru itu ya otomatis harus menyesuaikan keadaan zaman, begitu ya Bu ya? Iya betul Pak. Iya. Nah, kira-kira Bu Ita ini ada rencana atau terobosan-terobosan yang jitu apa enggak supaya situasinya tidak semakin istilahnya memanas, atau situasinya supaya temannya Bu Ita tadi bisa bergabung dengan Bu Ita dan teman-temannya dalam mendidik anak sesuai dengan filosofinya Ki Hajar tadi, seperti itu. Karena kalau misalnya itu kan dalam satu sekolah ya, kelihatannya kalau misalnya dalam satu tim kemudian satu itu menjadi penghancur, kelihatannya kurang bagus juga ya Bu Ita ya. Nah, kira-kira apa terobosan dari Bu Ita untuk menghadapi yang semacam tadi Bu? Rencana saya itu nanti saya akan lebih meluangkan waktu, lebih sabar mendekati lagi gitu ya. Saya tidak putus asa untuk mendekati tujuan saya agar dia bisa terbuka hatinya. Berarti meluangkan waktu untuk ngobrol atau bagaimana itu? Ya, diantaranya meluangkan waktu untuk ngobrol. Kemudian apabila perlu saya juga akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah. Artinya memberi masukan pada saat rapat itu loh maksudnya. Nanti kan barangkali dia nggak mau dengar saya, tapi mungkin dia akan mau mendengar kepala sekolah. Meskipun yang saya lihat dia tidak akan dengar siapa-siapa, meskipun itu dari kepala sekolahnya sendiri, karena memang orangnya seperti itu. Tapi saya tidak putus asa. Semoga dengan nanti sering gitu ya, mungkin komunikasi yang lebih intens gitu. Terus saya akan cari celah sebetulnya dia itu kelemahannya di apa sih, sehingga saya bisa ternyata dia harus dengan cara yang seperti ini, mungkin gitu. Semoga nanti dengan kesabaran, dengan meluangkan banyak waktu, semoga dia mau berubah gitu ya Bu ya. Mindsetnya gitu ya. Oh iya, ternyata pembelajaran modern sekarang itu ya sudah saatnya harus seperti ini, harus berpihak kepada siswa. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Iya betul Bu, ini sangat-sangat bombastis sekali ini terobosan yang rencananya Ibu Ita laksanakan. Ini saya tangkap yang pertama, Bu Ita akan meluangkan waktu terhadap teman sejawat ya, nanti mungkin akan bicara dari hati ke hati, begitu ya Bu ya, akan bicara dari hati ke hati, karena yang banyaklah pepatah kalau misalnya untuk menyelesaikan orang yang keras kepala itu harus kita lemah lembut, begitu. Iya betul, iya. Betul gak Bu? Ya artinya, iya Pak. Ya artinya walaupun di dalam hati kan tidak ada yang tahu. Sebetulnya kita gimana, yang penting saat menyampaikan ya dibuat sesabar mungkin, seikhlas mungkin, setulus mungkin, agar tujuan baik kita bisa dilaksanakan dan hasilnya tercapai dan bisa diterima juga oleh temannya Ibu ya. Iya, sebetulnya harapan saya ini juga bukan harapan saya aja Pak, harapan teman-teman juga. Iya, teman-teman juga harapannya seperti itu, karena karena teman-teman saya itu biar nggak ngangel-ngangeli gitu. Iya, tadi biar maju bersama. Tadi bagus sekali juga panjenengan rencana Bu Ita itu mau meluangkan waktu. Kemudian yang kedua itu
melibatkan kepala sekolah, berarti berkolaborasi juga ya di situ. Jadi Bu Ita, wah Ya. ada trik jitu juga nih untuk merubah mindset dari temannya Bu Ita tadi. Mungkin dengan cara minta bantuan kepada pimpinan, temannya Bu Ita tersebut bisa berubah. Ya, otomatis sih tidak langsung berubah di hari itu, enggak. Iya. Mungkin berangsur-angsur Ya, paling seperti tidak itu. terbuka hatinya dulu. Kemudian yang ketiga tadi, jurus jitu yang akan Bu Ita lakukan mencari kelemahan dari temannya Bu Ita. Artinya kelemahan di sini bukan kelemahan yang Untuk menjatuhkan, menjatuhkan bukan, enggak, cuman berarti dia Iya. itu cara meluluhkan hatinya ya Bu ya. Cara meluluhkan hatinya Iya, itu betul, iya. dengan cara yang seperti ini. Jadi 3 jurus jitunya Bu Ita itu saya juga terinspirasi juga ini Bu Ita. Jadi saya juga terinspirasi dari jurus jitunya Bu Ita. Ya, saya coba semoga berhasil. Bagus sekali. Kemudian kapan ini akan dilaksanakan yang rencananya Bu Ita yang 3 jurus jitu itu tadi Bu? Kapan mau dilakukan? Apa tahun depan? Apa 2 tahun lagi atau secepatnya begitu Bu? Ya, rencana saya lakukan setelah pembicaraan ini. Kalau Wah. bisa malam ini saja malam ini, Wah. tapi kan tidak mungkin. Besok pagi insya Allah saya akan lakukan, saya luangkan, saya sempat-sempatkan supaya saya juga ini jadi beban pikiran ya. Kadang-kadang teman-teman juga, ayo sibuk gimana cara jalan keluarnya biar teman-teman juga merasa nyaman gitu. Jadi saya bukan keluhan saya aja, tetapi teman-teman juga segera mungkin, sehingga hasilnya juga dapat terlihat segera mungkin. Oke, bagus sekali Bu Ita. Bu Ita akan melakukan aksi nyata itu sesegera mungkin dan tidak menunda-nunda ya Bu Ita ya. Nah, Ya, sekarang setelah ini kita diskusi, bagaimana perasaan Bu Ita saat ini Bu? Ya, perasaan saya menjadi lega, enteng. Alhamdulillah. Artinya yang tadinya kok nggak selesai ya, saya pikirnya biarin aja, saya urusannya masih ada yang lebih penting dari ini. Saya biar Jadi sekarang udah saya agak tunda, mendingan tetapi plong nanti ya Bu muncul ya. lagi. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ini sudah ketemu jalan. Semoga dimudahkan nanti. Oke, alhamdulillah. Jadi rencana baiknya Bu Ita mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan temannya Bu Ita itu bisa satu suara untuk mewujudkan, itu yang diharapkan. Mewujudkan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila sekarang ya Bu ya. Betul. Oke. Iya, betul Pak. Itu tujuannya hanya itu. Oke. Bukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Ada lagi yang mau diceritakan Bu? Bersama-sama. Apa cukup? Kayaknya sudah cukup ya sudah Pak. cukup. Jadi saya terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ini Bu. sudah diberi waktu yang sangat panjang, diberi digugah pikiran saya sehingga saya menemukan jawaban dari pancingan-pancingan pertanyaan dari Pak Birin tadi. Terima kasih sekali. Ini membantu Bu. saya menjadi ringan. Oke. Terima kasih waktunya. Sama-sama Bu. Oke. Cukup ya Bu ya? Ya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Birin dan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati diskusi Bu Ita dengan Pak Birin yang luar biasa telah memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa intinya apa yang disampaikan Bu Ita itu permasalahan dengan teman sejawat ya. Betul. Mungkin butuh komunikasi yang baik atau pendekatan yang lebih intens agar tidak terjadi miskomunikasi. Semua bisa diselesaikan. Mungkin kalau situasinya seperti itu terus kita kurang nyaman Bu ya, kurang nyaman dalam bekerja, berpikir dan lain sebagainya.
Ya, betul Pak. Iya. Dan itu mari kita anggap sebagai apa ya, dinamika kita dalam bergaul. Jadi kita berjalan itu Ya, betul, tidak Pak. harus lurus terus, tapi kita butuh yang Iya. berbelok-belok biar terasa romantis. Kita juga tidak harus Biar badan naik. menjadi sehat. Iya, tidak harus naik motor itu di jalan yang aspal terus. Kita juga butuh pakai motor Caranya di jalan berkerikil. yang berlubang agar yang membonceng itu Lebih waspada. lebih waspada dan lebih kencang, gitu ya, lebih kencang Iya, dalam betul Pak. Iya. dalam berpegangan itu ya, biar romantis. Jadi sama Bu, semua orang pasti mengalami suatu masalah di tempat di mana kita bekerja. Dulu saya juga senang Bu kerja di daerah pegunungan, jalannya berliku-liku, naik turun, apalagi boncengke, seneng. Setelah Boncengke perempuan apa laki-laki? nah iya perempuan. Sekarang di daerah datar malah teringat lagi ingin jalan-jalan ke daerah pegunungan. Intinya itu ya Bu, intinya bahwa mesti setiap di tempat pekerjaan mesti ada orang yang tidak sepaham dengan kita, tetapi itu bukan suatu hambatan untuk mengemban amanah. Yang penting mungkin ya cara komunikasinya saya dengan dia mungkin belum nyambung, tapi nanti kalau sudah ketemu cara komunikasi yang baik ya tentu enak. Sana ya menyadari, sini ya menyadari. Kadang saya berbicara ini dianggap kurang menghargai, dia bertindak seperti itu mungkin di hati saya kurang sreg. Nah ini karena komunikasi belum nyambung. Iya, sama di keluarga juga kan seperti itu ya. Kadang saya sebagai suami, istri juga pinginnya ini dikandani ini, nggak mau dikandani ini ngeyel. Tapi nanti kalau sudah nyambung, ya malamnya ya bekerja sama kan seperti itu ya. Berkolaborasi ya Pak. Iya berkolaborasi. Kira-kira seperti itu Bu ya. Kira-kira seperti itu timbal balik dari saya. Kira-kira cukup. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih. Saya cukupkan, barangkali ada sesuatu yang kurang ya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Sobirin selaku koordinator. Ketua, monggo Pak Birin. Terima kasih semuanya. Oke, hari ini praktek kucing berempat sudah berakhir. Terima kasih. Rekod. Cut ya. Ya, ngobrol biasa.